Bansos itu dari salah satu ya dari pimpinan istilahnya pimpinan negara ya, saya nggak mau nyebut namanya ya, udah tahu semuanya pasti pimpinan negara untuk mendukung salah satu paslon capres dan itu di situ ada anaknya gitu ya. Jadi itu yang membuat masyarakat itu kayak kecewa dan ya juga merasa merasa kok ini baru sekarang gitu ya. Kalau memang itu terjadi, sangat menyayangkan dan sangat ironis sekali bahwasanya dana yang seharusnya bisa digunakan oleh segmen yang lain, oleh hal lain, ini disalahgunakan, misalkan dimaaf oleh berkaitan dengan politisasi dan seterusnya. Ini kami sebagai masyarakat kalangan bawah, grassroots sangat kecewa dengan hal ini terjadi. Mungkin buat sebagian orang bersyukur ya, karena memang kebutuhan dasar juga meningkat. Jadi dengan adanya kenaikan bansos ini bagi sebagian orang itu sesuatu yang anugerah gitu ya. Tapi mungkin kita perlu pikirkan lagi, semoga saja anggaran untuk menaikkan dana bansos ini bukan dari anggaran yang memang diperlukan untuk hal vital lain, misalnya untuk membuka lapangan kerja atau untuk dana lain yang dibutuhkan kemudian dialihkan untuk bansos dan untuk tujuan tertentu. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama 3 narasumber saya, ada Pak Abraham, ada Mbak Esther, dan juga ada Pak Anang Sujoko. Pak Abraham, tadi Anda sudah dengarkan juga ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang mengatakan kalau ada yang bersyukur karena dapat bansos, tapi ada juga yang merasa kenapa ini menjelang pemilu diberikannya sekarang. Tadi Anda sudah menjelaskan juga kalau ini memang kebutuhan masyarakat, tapi saya mau kutip pernyataan dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI yang mengatakan sekarang Pulau Jawa dan Indonesia secara umum sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Jadi harusnya fokus kepada bansos yang sudah ada, bukan memberikan yang baru. Tanggapannya apa Pak Abraham? Ya, stabil di harga berapa tuh Mbak? Kan harga nanti kita sebelum tanyakan adanya dengan krisis pangan tuh di harga 10.000. Oke. Ya kan? Sekarang kan kalau Mbak turun ke pasar, Mbak akan lihat harga beras di sekarang itu sudah naik di angka antara 12.000 sama 13.000. Artinya kalau ya buat Mbak Valen, buat saya gitu, mungkin nggak kerasa Mbak naik 2.000 rupiah per kilogram. Namun bagi masih banyak masyarakat kita kenaikan itu memberatkan. Oleh karena itu sejak Maret 2023 diluncurkanlah program bantuan pangan. Jadi mulai meluncurnya ini sejak Maret 2023 ya Mbak. Ramenya ya Januari ini aja. Tapi di Maret itu nggak serame ini Mbak. Ada pernyataan yang dirapel 3 bulan, itu bagaimana Pak penjelasannya? Oh, saya ulang lagi. Dirapel itu Mbak, itu sudah dari adalah dulu sesuatu yang itu. sudah biasa? Betul, karena Mbak bayangin orang KPM itu harus ke kantor pos sekali sebulan, sama cukup ke kantor pos cuma sekali cukup untuk 3 bulan. Itu yang pertama. Itu dari sudut pandang si penerima manfaat. Dari sudut pandang pemerintah, menyalurkan dalam 3 bulan sekali sama menyalurkan 3 bulan 3 kali kan biayanya jauh berbeda. Jadi faktornya efisiensi, dan itu sudah dilakukan dari 2014 Mbak. Nggak pernah ribut Mbak dari tahun 2014, 15, 16, 17, 2020. Baru ributnya dari sekarang ini aja, rapel-rapel ini Mbak. Dari dulu nggak ada Mbak Esther. rapel Mbak. Mbak Esther, pada saat dikatakan sudah biasa dirapel, itu sejak 2014 sudah dirapel per 3 bulan untuk alasan efisiensi, tapi sekarang masyarakat mempertanyakan karena menjelang bulan Pilpres dan kemudian ada anak presiden di dalam kontestasi Pilpres itu, bagaimana analisa Anda, apa tanggapan Anda? Ya, kalau dilihat dari data dari tahun ke tahun ya, memang peningkatannya sedikit ya, dari tahun 2017 sampai dengan 2024 ya. Paling naik 20 triliun ya, trennya relatif sama ya. Tetapi kalau kita bandingkan dari tahun pemilu, dari tahun 2009, 2014, 2019 dan sekarang 2024, ini ada kenaikan yang sangat tajam. Nah, pada tahun 2019 saja bansos yang dikeluarkan itu hanya sekitar 4 macam ya. Terus kemudian totalnya sekitar 200-an triliun. Sementara pada tahun 2024 itu sekitar 496 triliun. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat dibandingkan tahun pemilu sebelumnya. Jadi ini ada peningkatan yang sangat tajam Mbak Valen.
Pak Abraham, peningkatan yang sangat tajam itu apakah alasannya hanya karena ada masalah El Nino, ada masalah ketidakstabilan geopolitik? Apakah hanya itu, Pak Abraham? Gini Mbak, ya di tahun 2023, sebagaimana Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan, itu anggaran perlindungan sosial kita 470-an triliun. Lalu 2024 itu 490-an triliun, berarti anggaran perlinsos naik berapa? 4%. Sedangkan APBN kita naik 7%. Jadi silakan saja mau diinterpretasi, diamati-amati, atau cherry picking, pilih tahun tertentu dengan tahun tertentu. Tapi kalau kita lihat secara objektif 2023 ke 2024 itu naiknya hanya 4% anggaran perlindungan sosial ketika APBN-nya naik 7%. Lalu ketika Mbak Esther ini kan, Bu Esther ini kan ekonom ya, terima kasih ya masukannya dari ekonom adalah supaya Pak Presiden jangan ikut bagi bansos. Lalu transfernya itu langsung secara ke bank. Nah, ini kan beras yang dibagikan, beras 10 kg. Jadi ketika beras 10 kg itu tidak bisa dikirim melalui perbankan. Kenapa ada dua macam skema dari pemerintah? Satu yang melalui tunai yang dikirim melalui Himbara dan PT Pos, yang satu itu berupa komoditas, karena harga beras bisa berbeda-beda, tidak adil untuk masyarakat. Harusnya dapatnya untuk konsumsi itu 10 kg, di daerah tertentu harga berasnya bisa sampai 20.000 per kilogram, sedangkan daerah lain bisa 11.000 per kilogram. Ketika didistribusikan dalam bentuk komoditas 10 kg, maka meratalah dan lebih adil bagi seluruh masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi skemanya memang dua, satu lewat tunai, satu lagi lewat komoditas, Mbak Velen. Baik, Pak Anang, kalau dari yang Anda nilai begitu ya, ini yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau seandainya kenaikan jumlah bansos atau dana perlinsos ini sebenarnya sudah terukur kalau berdasarkan disampaikan oleh Pak Abraham, dan mungkin tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Menurut Anda, Pak Anang? Ya, kalau tidak ada keterkaitannya dengan Pilpres itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kecuali satu faktor ini, yaitu Jokowi tidak cawe-cawe. Nah, itu murni apa yang dikatakan Pak Abraham adalah benar. Tetapi konteks saat ini seperti yang saya sampaikan, bahwa ini tidak bisa dilepaskan dengan posisi seperti itu. Program bansos dalam perspektif ekonomi, kemudian program bansos ketika dilihat dalam perspektif atau kacamata pemerintah sah dan benar. Tetapi kalau dalam komunikasi politik ini adalah sebuah moral hazard. Saya melihatnya semacam itu. Nah, kenapa demikian? Yang tadi saya sebutkan faktor Jokowi cawe-cawe. Ini yang menjadi problem besarnya tuh di situ. Kalau misalkan Jokowi cawe-cawe dan tidak ikut pembagian ini, mungkin tidak akan menjadi kontroversi. Misalkan caranya seperti apa? Mengapa kemudian tidak melibatkan misalkan dari kementerian dan stafnya, kemudian pemerintah daerah, kemudian dengan kepala-kepala desa. Ini kan sebetulnya mengoptimalkan aparat negara, aparat pemerintah. Memang kalau kebiasaan Pak Jokowi turun tangan, iya. Tetapi label Pak Jokowi ini sebagai personal yang cawe-cawe dalam Pilpres. Sehingga apapun yang dilakukan itu pantas dan benar, hak masyarakat kemudian menilai bahwa bansos ini tidak akan lepas dari cawe-cawe ke Pilpres ini. Ini yang tidak bisa lepas seperti itu. Andai kan rangkaian-rangkaian sebelumnya itu tidak ada, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak masalah. Ini kan muncul kontroversi kan ketika muncul statement cawe-cawe dan kemudian akan memihak di posisi ini. Nah, disinilah Mbak Valen, ya kalau kita bicara pada konteks perspektif komunikasi politik, ya tidak akan mengatakan ini tidak masalah. Ini justru masalah besar. Baik. Jadi Pak Anang, saya kutip pernyataan Anda ya Pak Anang ya. Anda mengatakan kalau ini semua muncul kontroversi hanya karena sebelumnya Joko Widodo sudah mengatakan akan melakukan cawe-cawe. Dan semuanya tadi juga sudah pertanyaan kita dijawab oleh Mbak Esther. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Pak Abraham, terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.